Ya, kita masuk ke materi episode ke berapa, 14 ya atau 13, lupa. Pokoknya tentang masih di Tazkiyatun Nafs, episode tentang amal ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar, yaitu tentang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini termasuk perkara yang bisa membersihkan hati kita, yang bisa mensucikan hati kita dan membuat kita semakin khusyuk kalau dilakukan dengan benar. Kalau dilakukan dengan cara, metode, dan niat yang tidak benar, maka amar ma'ruf nahi mungkar hanya akan menambah dosa di atas dosa. Maka kita harus pelajari bab ini baik-baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita akan ngebahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oh, tadi sedikit maaf dari untuk Teh Wartini, ya anaknya tetap dinasabkan kepada ayahnya. Karena kan itu suami yang sah, hanya berhubungan badannya tadi pas di waktu yang haram itu aja, ya. Ya, tapi tetap sah anaknya. Maaf, ini pertanyaan tadi sebelum mulai kajiannya ya. Oke, teman-teman, kamu langsung nunjuk aja ke Elwin. Kalau misalnya Elwin ngelihat ada seorang nenek-neneknya, ada nenek-nenek, dia tiba-tiba kedatangan serigala, lalu dia digigit. Pelan-pelan digigitnya gitu ya, dari kakinya dulu. Terus nenek-nenek ini teriak-teriak, kesakitan, digigit kakinya dulu, habis itu baru tangannya. Pas terakhir, pas udah kesakitannya luar biasa, setelah setengah jam dia belum mati, baru ujung-ujungnya leher dan baru mati. Elwin ngelihat itu gimana, Elwin? Kasihan sih. Kasihan. Okay. Terus ngapain? Ditonton? Enggak. Di videoin karena nggak bisa bantu, takut dimakan juga Elwin ya mungkin. Ya emang ada momen dimana kita emang nggak bisa bantu karena takut, dan kita videokan mungkin live supaya ada yang ngebantu kayak atau sebagainya, tapi sebaiknya jangan di live sih. Langsung aja minta bantuan ke yang mungkin bisa ngebantu. Misalnya ada harimau, ada singa, ada apa namanya teh, beruang gitu, kita mungkin nggak bisa bantu banyak di situ, tapi sebenarnya masih memungkinkan sih kalau kita punya power yang kuat gitu ya, ketegasan, kita punya tongkat. Itu singa takut, kayak orang-orang di Afrika tuh ketemu singa tuh tinggal bawa kayu aja, woi, kayak ngusir ayam gitu singa tuh ya. Nah teman-teman, jadi kasihan pasti ya Elwin ya ngelihat ada nenek-nenek yang kayak gitu kesiksa habis-habisan dengan serigala. Ini adalah analogi yang simple sebelum kalian ngelihat sesuatu yang lebih real di alam akhirat, yaitu ngelihat orang-orang yang kita cintai masuk neraka. Allah berfirman tentang neraka, sedikit aja yang pengen sampaikan, itu ketika Allah berbicara tentang buah zakum. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, kata Allah. Itu buah zakum. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Itu buah zakum, itu pohon ya, yang mana tumbuhnya tuh dari dasar neraka jahim, dan si tangkai-tangkainya mirip sama kepala setan, kata Allah. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Itu si rantingnya seperti kepala setan, kata Allah. Walaupun kita nggak pernah ngelihat setan, tapi ketika Allah bilang pohon zakum, ranting zakum, buah zakum itu mirip sama kepala setan, berarti setan wujudnya menyeramkan pasti. Nah itu buah zakum, ketika orang makan, itu dia tuh awalnya kan masuk neraka tuh haus, minta minum dikasih hamim, sampai akhirnya mendidih tuh seluruh tubuhnya hancur. Ketika udah dibalikin lagi tubuhnya, dia akan ngerasain lapar yang luar biasa. Lalu kemudian dia pingin makan.
Tapi Allah nggak ngasih makan apa-apa kecuali dengan dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali buah yang berduri, yaitu apa? Zakum. Buah zakum. Dan mereka itu ketika makan, teman-teman, itu tuh akan nyelap di kerongkongan mereka. Mereka nggak bisa lanjut karena nyangkut, tapi di sisi yang sama perut mereka lapar yang sangat luar biasa. Sehingga mereka harus paksa sampai akhirnya buah zakum itu masuk ke dalam lambung mereka. Dan usus-usus mereka akan terputus dengan buah zakum tersebut. Dan itu pemandangan yang real akan dilihat oleh kita. Saat kita ngelihat itu terjadi pada musuh-musuh kita yang kafir, kita akan apa di surga? Ketawa. Tapi saat kita ngelihatnya disiksa adalah orang-orang yang kita sayangi, apa yang kita akan katakan pada Allah? Ya Allah, mereka adalah orang yang dulu sholat bersama kami, haji bersama kami. Kita akan minta ke Allah agar mereka diselamatin. Dan akhirnya Allah akan mengizinkan kita untuk turun ke neraka jahanam. Dan Allah akan melapisi tubuh kita dengan lapisan sehingga kita nggak akan kebakar. Kita akan turun dan kita akan ngambil mereka untuk diselamatkan ke surga. Hadis ini ada dalam riwayat dalam kitab Az-Zuhud karangan Ibnu Mubarak dengan sanad yang hasan minimal ya. Itu akan turun, kemudian kita akan nyelamatin mereka. Maaf, yang sanadnya dari Ibnu Mubarak ini adalah hadis di mana kita akan bilang, ya Allah, mereka adalah saudara-saudara kami yang dulu sholat bersama kami, haji bersama kami. Dan dalam hadis yang lain itu Allah akan mengizinkan kita untuk nyelamatin mereka. Kita akan dikasih pelindung sehingga kita nggak akan kebakar. Jadi nanti respon kita di hari kiamat tuh dua. Kalau kita ngelihat musuh-musuh Allah disiksa, misalnya contohnya siapa? Abu Jahal and the gang, kita akan ketawa-ketawa. Kan kalau ada orang yang nyakitin kita terus dia kesiksa, kan puas kita. Dan itu puasa yang halal di surga. Dan Allah sendiri yang menyampaikan di surah Al-Mutaffifin, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Pada hari itu orang-orang yang beriman di surga itu akan ketawa ngelihat orang-orang kafir disiksa. Tapi kalau kita ngelihat orang-orang yang kita sayangi disiksa, walaupun kita masuk surga, tapi kita ngelihat orang-orang yang kita sayangi di neraka, maka kita akan minta ke Allah, ya Allah, selamatkan mereka. Selamatkan mereka ya Allah. Nah teman-teman, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan, kewajiban yang sunnah atau yang wajib terutama, dan mencegah dari keharaman atau kemakruhan minimal, itu harus dilandasi oleh rasa sayang, oleh rasa kasihan. Kalau nih orang masuk neraka, kalian akan kelihatan beda. Orang-orang yang berdakwah dengan basic kebencian doang, dengan orang yang berdakwah dengan mendasari dengan kasih sayang, itu beda banget. Dakwah itu harus didasari oleh benci juga, yaitu oleh benci kepada apa? Kepada maksiat. Jadi nggak salah kalau misalnya kita bilang dia mah dakwahnya didasari oleh kebencian, ya nggak salah amat. Cuman kebenciannya proporsional, dan kebencian itu nggak harus ditampilkan dengan wajah yang garang gitu. Nabi SAW membenci kekafiran lebih daripada kita. Beliau benci kepada kekufuran. Nabi Ibrahim sangat-sangat benci kepada kekafiran, bahkan ngancurin berhala. Nabi Ibrahim benci dengan kekafiran yang dilakukan oleh ayahnya. Tapi ketika Nabi Ibrahim dakwah kepada ayahnya, justru dengan panggilan lemah lembut. Bukan dengan panggilan ya abi, wahai ayah, tapi dengan ya abati, wahai ayahku tersayang. Jadi ingat ya, kalau kita benar gak kalau dakwah didasari oleh kebencian? Benar, tapi ada tanda kutipnya ya, benar tapi ada rinciannya. Kebencian di sini proporsional pertama. Kedua, kebencian gak harus ditampilkan di wajah kita. Gak harus. Kata Syekh bin Baz, dakwah di momen ini, di era ini, itu harus lebih dominannya kelemah lembutan daripada kebencian. Karena kalau dakwah didasari dengan kelemah lembutan dan rasa sayang, biasanya akan lebih nyentuh dibandingkan dakwah yang disertai oleh ketegasan doang. Dan itu real. Bukankah kita tahu?
Bukankah kita tahu bagaimana sahabat Nabi SAW banyak yang masuk Islam itu karena kelembutan dari Nabi kita kan, SAW. Kita tahu kisah Nabi SAW itu dibenci oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Tapi di antara mereka ada yang masuk Islam setelah melihat keindahan akhlak Nabi SAW. Ada juga orang-orang musyrikin yang masuk Islam setelah melihat keindahan akhlak beliau. Dan itu kisah-kisahnya banyak. Maka teman-teman, bab ini adalah bab dakwah. Oke, bab 13 untuk mensucikan hati kita. Kita tuh harus berdakwah. Tapi dakwah yang kita lakukan, kalau kalian mau saat dakwah tuh hati kalian tersentuh, pastikan kalian rutinin ngedakwahin teman, baik itu nyuruh dia ngelakuin kewajiban atau menjauhi dia dari keharaman, pastikan basicnya adalah rasa sayang. Kalau kalian mendasari dengan rasa sayang, maka saat kalian diterima dakwahnya, kalian akan syukurnya luar biasa. Dan saat kalian dakwahnya ditolak, kalian akan bilang, ya Allah, dia menolak dakwah ini. Bisa jadi karena aku yang kurang maksimal, ya Allah. Maka berilah hidayah kepada dia. Bisa jadi dia tertolak dari hidayah gara-gara caraku yang salah. Jadi dia fokusnya malah nyalahin dirinya sendiri. Bukan nyalahin dia, dasar bebal gitu ya. Enggak, dia nggak akan ngomong kayak gitu. Ini teman-teman, kira-kira mana yang lebih adem ke hati kita? Versi pertama, dakwah, oi, jangan ngelakuin dosa itu. Terus dia bilang, suka-suka saya. Dasar hati kotor. Yang penting saya udah ngingetin ya, nanti di akhirat kalau kamu celaka ya jangan salahin saya lagi. Itu tipe pertama. Kedua, oi, jangan maksiat itu bahaya, bahkan itu kekafiran. Terus dia bilang, suka-suka gue. Terus kita bilang, ya Allah, kalau engkau siksa mereka di hari kiamat, mereka cuma hamba-Mu yang lemah, sama seperti diriku juga lemah, ya Allah. Tapi kalau engkau memberi hidayah kepada mereka, maka sungguh itu adalah sesuatu yang sangat kuharapkan dan sesuatu yang sangat indah. Kira-kira hati kalian akan lembut dengan versi yang pertama atau kedua? Yang kedua lah, udah jelas. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Isa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh saat dakwah udah mati-matian, abis-abisan, bahkan sampai dibunuh tuh. Dibunuh Nabi Ibrahim kalau nggak dapat mukjizat dari Allah udah wafat. Wong dilempar pakai katapult, dilemparnya aja tanpa dibakar di api udah mati. Wafat kita mati kalau dilempar pakai katapult. Coba yang ahli fisika, manusia tuh bisa tahan loncat dari jarak berapa meter? Yang bisa nggak mati gitu loh. Berapa meter? Nggak tahu ya, mau nyobain gitu ya. Lantai 3 masih hidup lah. Punya saudara yang dia lagi latihan apa gitu, yoga atau apa deh. Terus dia nggak sengaja ke lantai 3 di gedungnya belum jadi, gedung setengah jadi, latihan di sana. Lantai 3 kejatuh, kakinya patah tapi dia masih hidup. Lantai 3 itu berarti anggap satu lantai itu 2,5 meter, berarti 7 meter masih hidup lah. Ya. Nah itu teman-teman. Kenapa jadi ngomong tentang lantai nih? Tadi sebelumnya lagi ngomong apa sih? Nabi Ibrahim. Katapult. Katapult, mana ada katapult yang cuma 2 meter, cuma tuh loncat tinggi aja 2 meter. Katapult itu bisa sampai 20-30 meter. Pakai katapultnya aja udah mati. Nah ini katapult plus di bawahnya ada api. Double itu kematiannya. Tapi Nabi Ibrahim selamat kan? Atas mukjizat dari Allah, atas pertolongan dari Allah. Tapi giliran Nabi Ibrahim dikhianati, disakiti, yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim itu apa? Apa sih? Ya Allah, di surah Ibrahim apa kalimatnya? Fa'in atau tani, bukan. Wa in asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi kalimat sebelumnya tuh, Rabbana inni askantu min, bukan yang itu. Yang berhala. Coba pingin wajinubani wabaniya. Anda benar. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani. Nah ini dia ya. Faman tabi'ani. Ini tuh Nabi Ibrahim lagi ngeluh ke Allah loh, lagi curhat ke Allah loh. Ini bukan sekedar kalimat pernyataan, tapi ini doa. Cuman di doanya sambil Nabi Ibrahim cerita. Ya Allah,
Sesungguhnya berhala itu telah banyak menyesatkan manusia ya Allah. Barang siapa di antara mereka yang mengikutiku, maka mereka termasuk golonganku. Tapi barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, Nabi Ibrahim mendasarinya dengan kasih sayang. Nabi Isa pun sama. Ketika Nabi Isa berdoa, ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, mereka cuma hambamu yang lemah. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka itu enak banget teman-teman. Kalau orang mendakwah dengan landasan kasih sayang, kalaupun suatu saat dia perlu ketegasan, tapi tegas yang dilandasi dengan kasih sayang itu akan beda feelingnya. Beda. Daripada sekedar dakwah yang tegas, tapi nggak ada rasa kasih sayang. Kosong biasanya. Nggak ada ruh di situ. Nggak ada ruh. Maka pastikan saat kita dakwah, Ariza misalnya ceramah ini bentuk dakwah. Amar ma'ruf, menyuruh pada kebaikan, nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Kalau Harizal nggak melandasi dengan kasih sayang, bisa jadi kosong. Bisa jadi nggak ada powernya. Bisa jadi nggak ada power kayak gitu. Karena emang sekali lagi, landasan dakwah itu harus dengan kasih sayang agar bisa nyentuh. Agar bisa nyentuh. Nah sekarang kita mulai teman-teman. Ngelihat ke ibu kita atau ayah kita yang belum sholat. Coba awali dengan kasih sayang. Kalian bayangin dengan kebaikan orang tua kita yang selama ini ngasuh kita pas kecil. Kalian nanti kalau punya anak tahu gimana repotnya punya anak. Dan Allah sengaja dengan hikmahnya menjadikan anak itu, maaf ya bahasa gak enaknya, rese. Kenapa anak dibikin rese, tahu gak? Biar pahalanya gede buat orang tua. Gini nih. Saat kalau misalnya anak kita dari lahir diem aja gitu. Diem ya. Misalnya dia mau malam-malam tuh jam 10 tuh mau nyusu gitu misalnya dia. Terus dia mikir, aduh kasihan mamah lagi tidur, nantilah jam 4-an aja gitu. Dia pikir gitu. Pas jam 4 baru dia megang-megang mama nenen misalnya gitu. Gak ada perjuangannya di situ orang tua. Dan orang tua ini jadi biasa aja ngasuh anak tuh ya sekedar ngasih makan, minum dan sebagainya, itu biasa. Tapi ketika anak itu rewel dan kita sabar, berarti kita itu menunjukkan rasa kasih sayang kita yang besar ke anak kan. Dan itu nanti efeknya apa tahu? Nanti kalau anak doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka pahala buat kitanya makin gede. Ulang ya. Nih, lihat. Anak doa, kalian hafal nggak doa tadi? Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku saat aku masih kecil. Teman-teman, kalau anak-anak kita nggak rewel, kita bisa jadi ngasih mereka tuh bukan dengan feeling kasih sayang lagi, tapi kayak udah biasa aja rutinitas. Tapi ketika anak kita rewel, bikin rese, bikin capek, tapi kita bisa nahan amarah, kita masih bisa menyayangi mereka, bisa sabar, itu menunjukkan kasih sayang kita besar. Semakin kita menunjukkan kasih sayang yang besar, maka efeknya nanti kalau anak kita doa dengan doa tadi, Allah akan ngampuni kita dengan ampunan yang lebih besar. Ini kata para ulama ya. Jadi kalau kita punya anak, tapi kita nggak sayang sama anak, kita pukulin mereka, kita nggak ada kasih sayang ke mereka, nanti kalau anak kita doa pakai doa tadi, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka sayang sama aku waktu aku masih kecil, kita malah nggak jadi disayang sama Allah. Kenapa? Karena tadi kalimatnya, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka sayang sama aku. Lah kalau waktu aku masih kecil orang tua nggak terlalu sayang sama aku, cuek, sering marah-marah, berarti nggak sayang tuh. Kalau ada sayang pun minim banget. Maka berarti nanti Allah sayang ke kitanya, ke orang tuanya pun minim jadinya. Maka ambil posisi positifnya. Waktu punya anak tuh berat banget teman-teman, sampai 2:30, bayangin bayi kembar. Dan ada momen dimana makasih banget ke beberapa murid tadi, ada Teh Silvi di sini ya, ada juga dulu Teh Zahra yang itu di awal-awal ngelahirin anak kembar, mereka tuh di minggu kedua itu ngurusin anak Arizal yang kembar itu, dan kebantu banget. Itu kalau nggak ada yang ngebantu Arizal,
Itu bisa kolaps teman-teman. Gendong tuh bisa pingsan saking capeknya. 2 anak, yang satu tidur, yang satu bangun, giliran yang ini tidur, yang ininya bangun. Sampai 2:30. Tapi selalu ingat tuh sambil capek-capeknya, ya Allah, aku capek, aku lelah, tapi aku berharap ini dengan aku lelah dan capek menunjukkan kasih sayangku kepada anak. Mudah-mudahan nanti kalau mereka ngedoain aku pas aku udah mati, mereka ngedoain aku akan dapat ampunannya lebih besar lagi. Nah, coba ya, kita dakwah ke orang tua. Yang mana orang tua kita udah banyak berjasa buat kita, tapi mereka nggak sholat. Mereka terjatuh ke dosa riba. Mereka terjatuh ke dosa A, B, C, D. Banyak banget. Terus kita mikir, kalau misalnya kita cuma mikir, mereka nggak sholat, kafir menurut pendapat yang saya pegang, mazhab Hambali. Ya silakan sih kalau megang pendapat itu boleh-boleh aja. Tapi mana landasan kasih sayangnya? Asal kopar kapir doang. Kenapa nggak kita landasi dengan kasih sayang? Ya Allah, ini ayah nafkahi aku dari dulu selama bertahun-tahun. Ibu ngurusin aku bertahun-tahun. Kasihan mereka ya Allah kalau sampai disiksa di neraka. Terus kita dakwahi mereka. Ketika kita dakwah dengan penuh kelemah lembutan, biasanya lebih diterima. Kalaupun ditolak, yang ada kita akan semakin berjuang lagi, bukan nyerah. Karena landasan kita kasih sayang. Kita nggak mau mereka celaka. Makanya kita, ya Allah selamatkan mereka. Ya Allah sayangi mereka. Salut dengan salah satu crazy rich dari anak Jakarta, Jaksel. Salah satu anak Jaksel, SMA. Ayahnya pemilik perusahaan. Wow. Pas main ke rumahnya, ini rumah atau apa ini, kaget pas datang tuh. Itu istana. Biasanya orang kaya kalau ketemu sama teman-temannya ngomonginnya apa sih? Mobil kayak atau apa kayak gitu ya. Mobil lebih enak jadi perintis misalnya gitu. Ya karena backupnya banyak, angpaunya 77 juta dan iPhone 2 ya iya gitu. Nah jadi kalau orang kaya biasanya ngomongnya tentang bisnis, tentang kesuksesan dan sebagainya. Tapi ini ada orang yang crazy rich, pernah cerita kan, 2 anak super kaya. Dan sekarang yang satu kedokteran UI, yang satu ITB, teknik kimia kalau nggak salah. Ini 2 orang yang super duper kaya, kalau ketemuan, yang ada mereka ngobrolinnya tentang akhirat. Terus yang salah satu yang kayaknya tuh ngomong ke Rizal, chatnya tuh sambil ngomong tuh sambil nangis. Saya tuh sayang banget sama teman-teman saya takut kalau mereka celaka. Emang ini sekolah saya ini sekolah elit dan hedon banget. Kalau ada acara tuh sampai 1 miliar tuh keluar duit. Tapi saya ngelihat mereka jauh dari agama, mereka sholatnya masih lalai dan sebagainya. Saya tuh kasihan, takut kalau mereka masuk neraka. Wow, ini keluar dari lisan orang crazy rich tuh luar biasa loh. Kalau keluar dari lisan cowok ke pacarnya sih ya masih rada-rada gitu ya, walaupun pacaran aja udah salah. Tapi kalau keluar dari lisan seorang yang kaya, yang hidupnya udah mewah, enak, tapi yang keluar tuh kayak gitu, statement kayak gitu, itu luar biasa banget. Kasih sayang dia yang dia miliki untuk orang lain. Kasih sayang yang dia miliki untuk orang lain biar selamat tuh wow banget. Itu harus kita apresiasi teman-teman. Nah orang tua kita yang banyak jasa, lalu kita doa, ya Allah beri hidayah kepada mereka. Dan jangan nyerah selama belum mati, jangan nyerah. Guru Arizal Abdurrahim Green dari London, Inggris. Sangat mencintai beliau karena Allah. Beliau tuh ngedakwahin ayahnya yang agnostik dan ditolak mulu. Dakwahi ibunya yang Kristen, ditolak mulu. Ibunya, pacarnya, ayahnya kaget ketika Abdurrahim Green masuk Islam. Dulu namanya Anthony Green. Ceramahnya nyentuh hati banget teman-teman. Udah nge-follow beliau dan iseng-iseng ngechat, dibalas. Masya Allah senang banget Arizal dibalas sama beliau ya. Beliau ngebalas gitu. Nah, beliau tuh ngedakwahin ayahnya terus ya. Dan beliau bilang gitu, aku tuh ingat dengan hadis di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya siksaan tergampang di neraka yaitu orang berdiri di atas sendal yang terbuat dari api sampai otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling gampang dan udah di-booking oleh Abu Thalib, paman Nabi SAW. Dan aku pun ingat dengan ayahnya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu gandeng ayahnya di hari kiamat
Kemudian ini kurang lebih seperti ini ya, walaupun mungkin ada beberapa tambahan dari Arizal, tapi secara rangkum aja. Itu Nabi Ibrahim tuh menggandeng ayahnya di hari kiamat sambil bilang ke Allah, ya Allah, Engkau berjanji tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat ini. Dan apa yang lebih menghinakan aku daripada melihat ayahku dalam kondisi seperti ini? Dan Allah berfirman, wahai Ibrahim, inni haramtul jannata alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku haramkan surga atas orang-orang kafir. Lihatlah ke belakangmu. Itu Nabi Ibrahim ngelihat ke belakangnya, ayahnya ternyata udah berubah menjadi seekor hiena. Semacam serigala yang berlumuran kotoran. Lalu Nabi Ibrahim bilang, pergi dari sini. Dan ayahnya bilang, dalam kondisi udah berubah jadi serigala, dia bilang, wahai Ibrahim, aku adalah ayahmu. Terus Ibrahim bilang, aku tidak kenal dengan dirimu. Aku tak kenal dengan dirimu, pergi. Lalu ayahnya Nabi Ibrahim digeret, digusur, dan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu Abdurrahim Green ingat hadis-hadis tadi, itu langsung yang dia ingat adalah ayahnya sendiri. Ya Allah, gimana kalau ayahku jadi kayak gitu? Dan Abdurrahim Green, ketika ayahnya udah sakaratul maut, ngedatengin ayahnya. Dan itu kondisinya tuh kalau nggak salah Abdurrahim Green kebetulan pada hari itu lagi nggak ada undangan ceramah. Beliau sibuk banget. Dan momen itu lagi nggak ada ceramah, pas banget ayahnya lagi kritis, dan Abdurrahim Green lagi nggak ada ceramah. Datengin ayahnya, ya masuk Islam ya, masuk Islam agar kau selamat di akhirat. Yakinilah Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa satu. Masuklah kepada Islam ya. Dan itu nggak disangka-sangka teman-teman. Setelah didakwahi mungkin 70 tahunan, bukan 70, 40 tahunan didakwahi untuk masuk Islam. Di momen menjelang meninggal syahadat, ada video syahadatnya juga. Allahu Akbar. Seumur hidupnya agnostik dan jadi direktur bank konvensional. Menjelang matinya masuk Islam, Masya Allah. Karena sayang itu, merinding nafas ngelihatnya juga. Soalnya ayahnya udah 96 tahun. Wajahnya juga udah serem banget kita ngelihatnya, kayak tengkorak gitu. Tapi masuk Islam. Karena mendasari dengan kasih sayang gitu loh. Sehingga gak nyerah tuh Abdurrahim Green. Cobain ke orang tua, ke adik, ke kakak, kemudian ke teman-teman kita, dan pokoknya usahain banget deh kalau kita udah mulai nyuruh untuk kebaikan, ngelarang dari dosa, langsung taruh di hati kita, ya Allah, aku lakukan ini karena aku sayang sama dia, karena aku ingin dia selamat. Dan salah satu poin yang disampaikan oleh para ulama, kenapa kita menyuruh kepada kebaikan, salah satu poin pentingnya adalah teman-teman, ketika kita nyuruh seseorang untuk melakukan perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah, tujuannya adalah agar kita semakin menghargai dan memuliakan amal tersebut. Misalnya kita udah rajin sholat 5 waktu, alhamdulillah. Lalu kita nyuruh orang-orang tuh sholat 5 waktu. Maka dengan kita ngajak orang-orang tuh sholat 5 waktu, kita akan semakin cinta dan semakin menghormati dan memuliakan syariat sholat 5 waktu tersebut. Dan ketika kita ngelarang orang lain dari perbuatan dosa, maka secara otomatis kita akan makin benci terhadap dosa tersebut. Paham? Kita ngelarang orang lain dari zina, maka kita akan makin benci dengan perbuatan zina tersebut. Lalu bagaimana dengan kasusnya orang-orang yang nyuruh untuk melakukan kebaikan, kewajiban, tapi dia masih lalai dengan kewajiban, dan dia pun ngelarang dari perbuatan haram, tapi dia malah terus ngelakuin keharaman. Dan gak ada keinginan untuk berhenti dari keharaman tersebut. Orang macam ini gagal. Dan orang macam ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam 2 hadis. Yang pertama, Nabi SAW melihat di akhirat kelak akan ada orang yang nanti bibirnya atau lidahnya atau mulutnya akan digunting dengan gunting yang terbuat dari api. Digunting tuh, lupa antara bibir atau lidah atau mulut seluruhnya, digunting pakai gunting dari api. Dan dalam riwayat yang lain, atau ini dulu deh, ketika Nabi SAW bertanya siapa mereka, dan dijawab mereka adalah tukang khutbah dari umatmu, yang mana dia mengucapkan apa-apa yang dia sendiri gak ngamalin.
Dan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari, itu akan ada orang yang nanti pas masuk ke neraka jahanam, dia tuh akan mengelilingi neraka jahanam dalam kondisi pas dibakar tuh sampai ususnya tuh ambyar, dan dipegang tuh ususnya dengan tangannya sambil dia lari-lari keliling neraka. Sampai penghuni neraka yang lain ngeliatin keanehan. Bayangin, di neraka aja udah siksaannya dahsyat, tapi sampai penghuni neraka yang lain aja aneh. Berarti kan ini spesial banget siksaannya gitu. Dia lari-lari sambil megang ususnya sendiri, lalu penghuni neraka yang lain keanehan sambil bilang, "Hai Fulan, kok bisa di neraka? Bukankah kamu dulu sering nyuruh kami kepada kebaikan dan menyuruh kami dari perbuatan yang terlarang?" Jawabannya apa? Iya. Dulu aku nyuruh kalian untuk melakukan kewajiban, kebaikan, tapi aku sendiri lalai dari melaksanakannya. Dulu aku melarang kalian dari keburukan, dari dosa, tapi aku sendiri malah jatuh kepada dosa-dosa tersebut. Maka kita lihat, kalau kita udah nyuruh yang wajib atau ngelarang dari keharaman, tapi kita nggak makin benci kepada keharaman tersebut dan nggak makin cinta kepada perintah Allah tersebut, berarti dakwah kita masih salah. Berarti belum jadi tazkiyatun nafs di hati kita. Yuk kita mulai. Poin ceramah di malam hari ini adalah tazkiyatun nafs. Poin nomor 13 adalah apa? Dakwah. Nyuruh kepada kebaikan, ngelarang kepada dari keburukan. Dan poin yang harus kita punya di hati, satu, dakwah dengan kasih sayang, dengan ketawaduan, rasa ingin selamat sebagaimana aku pun ingin selamat di akhirat. Dua, pastikan kita ketika menyuruh kepada kewajiban, kita semakin memuliakan kewajiban tersebut. Dan saat kita melarang dari keharaman, kita makin benci dengan keharaman tersebut. Kalau kita dapat tiga-tiganya, alhamdulillah. Kalau belum, berarti masih jadi PR buat kita. Masih jadi PR yang penting buat kita. Dalam masalah dakwah teman-teman, kalian kalau misalnya ngelihat Dr. Zakir Naik atau Ustadz Muhammad Nuzul Zikri saat ada orang yang syahadah, coba kalian bayangin di otak kalian ya, ada orang yang mau dibakar di neraka, lalu orang ini tiba-tiba diselamatkan oleh Allah dari neraka. Lalu kalian bayangin itu adalah orang-orang yang tersayang yang sampai sekarang belum dapat hidayah. Baik itu ibu kalian, ayah kalian, saudara kalian. Kalian coba bayangin itu. Niscaya saat ada orang yang masuk Islam syahadat asyhadu alla ilaha illallah, pasti kalian akan nangis teman-teman. Pasti. Saat ada orang yang ngucapin di kajian Ustaz Muhammad Nuzul Zikri atau di Dr. Zakir Naik syahadat gitu ya, asyhadu alla ilaha illallah, langsung kita tuh melihat, ya Allah, hambamu yang kau selamatkan insya Allah dari neraka. Karena kita belum tahu pasti ya endingnya gimana, kita cuma bisa berharap aja, ya Allah ini hambamu yang kalau mati dalam kondisi itu dia kafir, dia masuk neraka, tapi kau bimbing dia kepada Islam. Allahu Akbar. Itu indah. Kalau kalian ngelihat ada orang yang syahadat lalu kalian bisa nangis dengan feeling kayak tadi, itu berarti udah ada tazkiyatun nafs di hati kalian yang bener tuh. Tapi kalau kalian lihat ada yang syahadat kita masih biasa-biasa aja, ya berarti masih ada PR buat kita untuk semakin menghayati hal-hal tadi, karena itu indah teman-teman. Indah. Bukankah saat Nabi SAW ngelihat Salman Al-Farisi masuk Islam, dan Salman Al-Farisi cerita tentang keislamannya, itu kan para sahabat sampai pada nangis teman-teman. Bukankah ketika Abu Hurairah dia datang ke ibunya untuk dakwah, lalu ibunya malah ngejek-ngejek Nabi SAW. Itu Abu Hurairah gak kuat itu Abu Hurairah, dan lapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku itu udah sering ngucapin kalimat-kalimat yang buruk, tapi malam hari ini dia ngucapin sesuatu yang aku udah gak tahan ya Rasulullah. Dia udah mencelamu dengan celaan yang aku udah gak bisa tahan mendengarkannya. Berilah doalah ya Allah, ya Rasulullah, kepada Allah. Tolong doakan ya Rasulullah agar Allah memberi hidayah kepada ibuku.
Dan itu Nabi SAW berdoa, ya Allah beri hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah akhirnya pulang dengan hati yang masih bersedih. Tiba-tiba pas udah mau masuk ke rumah, ibu Abu Hurairah bilang, wahai anakku, diam di luar. Dan Abu Hurairah ngedenger ada suara mandi gitu. Kemudian ibunya pakai kerudung, membuka pintu sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu Abu Hurairah gak kuat nahan nangis. Beliau nangis bahagia dan datang ke Nabi SAW menceritakan tentang ibunya yang masuk Islam. Nah cobain kalau kita ngedengar ada orang yang syahadat, kita hayati, ya Allah itu engkau udah ngasih hidayah. Aku belum tentu bisa istiqomah di atas Islam sampai aku mati. Maka aku mohon ya Allah, jadikan kalimat itu adalah kalimat akhir hayatku ya Allah. Coba kayak gitu hayati teman-teman. Enak. Daripada ketimbang ada yang masuk Islam cuma ngevideoin doang, ngeviralin doang. Ya boleh-boleh aja sebagai syiar sih. Gak salah. Gak nyalahin perbuatan ngeviralin orang yang syahadat. Cuman kan kita yang harus kita benar-benar usahakan tuh kan hati kitanya bisa kesentuh dengan itu. Dan kita udah belum sampai ke derajat itu, dimana kita ngelihat orang yang syahadat, kita senang, kita bahagia, bahkan nangis. Ketika kita ngelihat ada orang yang tobat dari dosa, kita bisa nangis gitu, kita bahagia. Kalau belum ya berarti masih jadi PR buat kita. Oke teman-teman, sepertinya itu aja. Asalnya mau ngasih kisah Mus'ab bin Umair tapi udah mulai pening. Jadi kita sudahi aja materi di malam hari ini. Silakan teman-teman yang mungkin punya pertanyaan tentang materi atau di luar materi boleh. Gen, ambilin minum di kamar A. Mau nanya? Silakan El. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Mau nanya tuh kadang ada orang yang dia tuh kan kita kan memang bagusnya tadi ya karena rasa sayang ke orang lain. Cuman dia tuh mungkin karena masih awal-awal dia mengingatkan ke orang lain dan lain sebagainya tuh dia tuh yang dia tekankan dia lebih takut ke dirinya sendiri disiksa karena tidak mendapati orang lain. Maksudnya perasaan khawatir atau empati ke orang lain takut dia disiksa itu belum ada. Nah itu belum dapat atau gimana? Oke. Dia belum dapat feeling kasih sayangnya karena dia lebih takut sama keselamatan dirinya sendiri gitu. Iya, gitu. Saat lagi dakwah gitu ya. Karena maksudnya dia takut disiksa karena tidak mengingatkan orang lain gitu. Mungkin belum naik level ke kasihan ke orang lainnya gitu. Belum naik level untuk kasihan ke orang lainnya. Oke. Ya. Jadi emang rasa kasih sayang itu bukan sesuatu yang wajib sih sebenarnya. Ya, yang wajib itu kan ya ngedakwahin gitu. Kalau kita ngelihat kemungkaran kita cegah dengan lisan atau dengan power atau dengan hati. Nah kalau misalnya belum ada feeling kayak gitu ya nggak apa-apa, itu kan masih proses. Ya jadi di awal dakwah kita lebih khawatirnya sama keselamatan diri kita yang belum bisa ngelakuin isi dakwah kita. Itu yang lebih didominanin gitu. Itu pun udah bagus. Sebenarnya itu juga tazkiyatun nafs dari sisi yang lain. Itu tazkiyatun nafs dari sisi yang lain. Jadi kita semakin takut kepada Allah. Kan tujuan tazkiyatun nafs untuk apa sih? Biar kita makin takut sama Allah itu kan. Lalu ketika kita dakwah kita khawatir kita nggak bisa ngamalin isi dakwah kita. Tapi jangan sampai gara-gara khawatir akhirnya kita nggak jadi dakwah. Jangan. Tetap dakwah dijalanin. Cuman kita khawatir, ya Allah jangan-jangan aku nggak bisa ngamalin ini. Nah rasa takut nggak bisa ngamalin apa yang kita larang atau yang kita perintahkan, itu sendiri adalah salah satu bentuk tazkiyatun nafs, pembersih hati kita kepada Allah. Paham? Oke, baik. Ini tadi ada klarifikasi tentang apa tadi teh? Penjelasan saya tadi tentang thrift murni untuk memahami hukum pribadi, bukan untuk menuduh orang lain. Oh, tadi emang ada yang lanjutan tentang thrift ya? Enggak tahu. Jadi jual barang second itu kalau barang kita yang second kemudian dijual, ya nggak ada masalah. Tapi tuh nggak paham ya thrift apa, takutnya ada penjelasan lain yang lebih ngejelimet. Tapi kalau sekedar ngejual barang second, asal barangnya milik kita nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Tapi kenapa nggak pakai kata second? Kayaknya kalau pakai kata thrift itu ada sesuatu yang lebih dalam lagi daripada sekedar second ya. Nggak tahu, belum tahu. Oke, baik.
Apakah kewajiban sholat Jumat masih ada bila mana satu-satunya masjid di lingkungan kita bacaan Al-Fatihah imamnya masih kurang secara tajwid? Enggak wajib. Oh, sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat, sarankan tetap sholat di situ. Saya di Rusia kan ya. Kalau emang kondisinya bacaan tajwidnya jelek di masjid tersebut, tetap sholat Jumat aja. Tetap sholat Jumat, lalu habis itu ulang lagi dengan sholat duhur. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang pernah baca, khusus untuk sholat Jumat tuh walaupun Al-Fatihahnya jelek, kita dimaafkan karena itu darurat. Tapi sendiri belum bisa berani banget. Sehingga andai kepepet dan akhirnya sholat Jumat di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya keliru, misalnya haknya jadi ha atau sebaliknya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, salah itu kan. Nah, andai sholat di belakang dia, maka beres sholat Jumat akan sholat zuhur lagi. Tujuannya biar apa? Kalau sholat Jumat itu nggak sah, dan memang secara defaultnya sih nggak sah sholat di belakang imam yang kayak gitu kan. Tapi karena ini Jumatan kan darurat, sehingga kita ya udah itu dulu aja, sholat dulu, habis itu baru ulang lagi di rumah sholat zuhur. Double jadi ya. Ini ada yang mau nanya secara langsung lewat lisan, kayaknya mohon maaf ya untuk yang nanya secara mikrofon belum bisa izinkan sekarang ya. Boleh tolong diulangi 3 poin yang perlu kita pegang untuk mengoreksi diri kita dalam berdakwah. 1, pastikan dakwah itu awali dengan rasa kasih sayang. Ya. Rasa kasih sayang. 2, ketika dakwah menyuruh kepada kebaikan, maka usahakan apa-apa yang kita suruh itu kita semakin muliakan di hati kita. Misalnya kita nyuruh dia untuk puasa, maka seharusnya kita jadi makin cinta dengan perbuatan puasa. Kita jadi semakin memuliakan syariat puasa. Dan saat kita melarang dia dari maksiat, misalnya melarang dari zina, melarang dari riba, melarang dari pacaran, maka itu akan ngebuat kita semakin benci dengan dosa-dosa tadi. Dan poin selanjutnya, ini poin tambahan yang keempat ya, yaitu saat kita dakwah, pastikan taruh rasa takut di hati kita, tidak bisa mengamalkan isi dakwah kita. Dan ingat ancamannya tuh tadi, dahsyat tuh. Nah, dengan 4 poin tadi, makanya yang namanya dai itu kalau benar di 4 poin tadi, mana ada dai sombong, ya enggak? Gak mungkin sombong dia. Saat dia, woi jangan zina, dia benci dengan perbuatan zina, tapi dia nyadar iman dia pun naik turun. Bisa jadi suatu saat dia terjatuh ke zina dan akhirnya dia terancam dengan ancaman tadi. Selain dosa zina, dia pun terancam dengan mulutnya digunting, ususnya nanti ambiar di jahanam. Sehingga pendai itu, dai itu, semakin dia banyak dakwah, itu semakin dia ngerasa, aduh ya Allah, banyak dosa, banyak kekurangan, takut ya Allah gak selamat di akhirat. Kalau ada dai yang akhirnya jadi sombong, ya udah gagal di poin ini, gagal banget ya. Ada lagi yang mau nanya? Tadi yang mau nanya secara langsung diketik aja ya, sok bisa insya Allah bisa. Ini akan ada waktu cukup panjang, semoga Allah mudahkannya. Apa hukumnya mengucapkan salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya? Apakah itu termasuk murtad? Gini, kalau dia mengucapkan dengan paham kalimat tersebut maknanya, maka itu kemurtadan. Karena dia paham. Apa maksudnya sih? Nggak tahu. Tapi kalau coba ada yang bisa terjemahin nggak? Ya kita nggak lagi bahas agama lain loh. Ya, jadi kalau misalnya suatu saat nih rekaman ini didengar sama agama lain, ya jangan salahkan kami, karena kami lagi ngomong dari sudut pandang Islam ya. Kan kami ngomong bahwasanya agama selain Islam itu salah, yaitu keyakinan agama kami ya. Tapi masalah mereka menganggap agama mereka benar, ya itu urusan mereka ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngucapin misalnya gini ya, kalau coba ini ada yang nerjemahin nggak? Belum ada yang nerjemahin. Jadi kalau misalnya ada yang ucapin semoga dewa memberkahimu, ucapan semoga dewa dalam artian benar-benar dewa, yaitu Tuhan selain Allah, itu jelas adalah kekufuran akbar.
Tapi kalau yang kita maksudkan adalah Allah Tuhan, my God bless you, dan yang kita maksud God di sini adalah Allah, nggak ada masalah. Tapi memang yang terbaik itu memanggil Allah dengan panggilan yang emang khusus bagi Allah, yaitu apa? Allah. Soalnya kalau pakai God, God itu memang maknanya bukan cuma Tuhan tapi bisa dewa juga. Tapi kalau kita yang ngucapin God, pasti yang kita maksud adalah Tuhan satu-satunya, yaitu Allah. Bisa boleh-boleh aja sih. Cuman kalau mau lebih sempurna ya kita ucapkan the one only God, that is Allah, misalnya kayak gitu. Itu lebih aman. Ya, jadi kalau ada ucapan kekufuran dan kita mengucapkannya, itu tuh murtad kita. Ya. Misalnya ngomong aku rela murtad kalau misalnya aku dapat mobil ini kayak gitu. Itu tuh dia walaupun belum dapat mobil dia udah murtad. Ada yang nanya, lalu gimana dengan Dr. Zakir Naik yang bilang saya rela jadi Kristen kalau misalnya kalian menemukan ayat yang di sana ada ucapan Yesus, aku adalah Tuhan maka sembahlah diriku. Yang lihat dari statement itu tuh bukan ucapan Dr. Zakir Naik rela murtad. Itu tuh ucapan Dr. Zakir Naik bahwasanya mustahil nemu ayat di mana Nabi Isa bilang sembahlah diriku. Dan memang sih ucapan itu ada dalilnya sebenarnya dari Quran. Tapi memang tafsirnya nggak seperti ini menurut sebagian ulama. Yaitu apa? Ada yang tahu nggak? Surah Az-Zukhruf. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Nah ini memang ada dua tafsir ulama yang pernah baca. Cuman salah satu tafsirnya, nggak tahu ini tafsirnya dilemahkan, dikritisi atau enggak, tapi pernah baca aja tafsirnya. Entah dari ulama yang diakui atau tidak. Allah berfirman di surah Az-Zukhruf, Qul in kana, nih, sampaikan ya dua tafsirnya. Pastikan kalian pahami, ini pahami betul-betul. Karena ini rada-rada berat ya. Di surat Az-Zukhruf, surah 43 halaman ke terakhir, Allah berfirman, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Dengar ya kalimatnya. Katakanlah wahai Muhammad, andai Allah punya anak, maka aku adalah orang yang paling pertama akan menjadi hambanya. Dengar kalimat tadi? Tafsir pertama adalah, andai Allah punya anak, aku akan menjadi orang yang pertama menyembah anak Allah tersebut. Itu kalimat kekafiran bukan? Kalimat kekafiran kan? Tapi kalimat kekafiran itu justru dipakai untuk sebagai senjata gitu. Bahwasanya Allah tuh nggak mungkin punya anak. Paham nggak di sini? Iya, perandaian itu, dan Allah nggak mungkin punya anak. Mustahil. Itu Allah yang udah menegasikan atas dirinya bahwasanya Allah punya anak, maka nggak mungkin. Nah, jadi tadi kalimat Dr. Zakir Naik mirip banget kan. Andai Isa bilang suruh sembah dirinya, aku rela untuk menyembah Isa. Nah tadi ayatnya, andai Allah punya anak, aku akan jadi yang pertama kali menyembah anak Allah tersebut. Itu tafsir pertamanya. Tapi menurut pendapat yang rasa lebih tepat, ada lagi nih. Andai Allah punya anak, aku hanya tetap akan menyembah Allah semata karena nggak mungkin Allah punya anak. Nah itu tafsir yang lebih aman deh, yang lebih aman. Soalnya asa gimana gitu kalau misalnya kalimatnya andai Allah punya anak, aku akan menjadi hamba yang pertama menyembah anak Allah tersebut. Aduh, agak berat gitu. Makanya lebih cenderung ke pendapat yang tafsir kedua, dan ini yang pasti benar, yaitu andai Allah punya anak, aku akan menjadi orang yang pertama kali yang pertama kali hanya menyembah Allah semata karena itu mustahil Allah punya anak. Gitu, itu yang lebih tepatnya menurut Arizal. Nah itu tafsir yang pasti benar. Kalau ini pasti benar kalau yang itu. Kalau yang pertama masih rada-rada ragu apakah itu benar ada tafsir yang diakuinya atau tidak. Om Swastiastu Namo Buddhaya artinya terpujilah sang dewa dan keselamatan dari Hyang Widi. Oh kan kalau itu udah jelas keselamatan dari Hyang Widi, berarti kita mengakui ada keselamatan dari Tuhan selain Allah. Maka itu kekufuran akbar. Sayangnya sebagian ustadz itu bilang kita nggak dianggap murtad kecuali kalau kita meyakini ucapan kita. Nggak semuanya berlaku dalam hal tersebut. Ada kalimat yang walaupun kita ngucapinnya tanpa diyakini, kita pun murtad. Contoh, seseorang main-main, ngomong pas lagi mau Jumatan di sekolah, oleh satpam disuruh Jumatan di sekolah, tapi dia males Jumatan di sekolah, dia pengennya cepet-cepet keluar gerbang sekolah. Akhirnya dia ngomong ke satpamnya, Pak saya mah non muslim,
dia ngucapin kalimat tersebut tanpa meyakini bahwasanya dia murtad, tanpa dia niat murtad, tapi dia ngucapin saya non muslim, itu jelas dia udah murtad pada momen itu, kafir. Karena itu kekafiran lisan. Sayangnya teman-teman, memang ada beberapa hal yang tidak jadi murtad kecuali dengan meyakininya. Ada, tapi nggak bisa digeneralisasi untuk semua hal. Ini kita harus bahas kitab tauhid lagi apa ya? Udah berapa kali kita muter-muter kitab tauhid, 3 kali. Langsung kasih contoh deh biar kalian gak error ya. Nih, kita ngebaca ramalan bintang, kafir nggak kita? Enggak. Tapi kalau baca ramalan bintang dan kita meyakini isinya, kafir. So, statement tadi nggak kafir kecuali kalau diyakini, berlaku untuk kasus zodiak dan ramalan bintang. Itu berlaku bisa. Tapi untuk statement kekafiran yang jelas seperti saya non muslim dan ngomong kayak gitu dalam rangka canda, itu statementnya jelas, statement kekafiran. Maka tidak dimaafkan walaupun dia alasan saya emang gak niat murtad kok. Saya gak meyakini bahwasanya agama selain Islam tuh agama yang benar. Saya tetap meyakini Islam agama yang benar. Kalau ente meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, gak mungkin kamu berani ngucapin statement saya non muslim. Statement kamu berani ngomong saya non muslim itu berarti karena kamu tidak memuliakan Islam dengan kemuliaan yang sebenarnya. Makanya berani ngomong kayak tadi. Hati-hati. Ya, jadi kalian harus selektif gitu dengan statement gak kafir kecuali kalau diyakini. Ya itu gak bisa berlaku untuk semua perkara. Ada perkara-perkara yang walaupun tanpa diyakini pun kita murtad. Ya salah satunya adalah statement tadi. Ya, semoga dewa memberkahimu. Gimana kalau ucapan selamat Natal? Gimana? Nah, ucapan selamat Natal ini memang ada problem. Di mana Natal memang secara origin itu adalah meyakini lahirnya anak Tuhan. Ya enggak? Tapi makin kesini nilai-nilai Natal tuh udah bergeser. Sehingga orang-orang tuh sudah melupakan originnya. Sehingga Natal tuh jadi kayak cuman budaya-budaya aja lah, udah nggak ada unsur lagi tentang ya nyembah Tuhan kayak gitu. Buktinya pas Natal juga gereja kosong gitu di banyak negeri tuh. Ya. Nah, sehingga ucapan selamat Natal yang diucapkan oleh banyak orang itu udah lagi nggak ada sama sekali sangkut pautnya dengan lahirnya anak Tuhan. Makanya statement selamat Natal, kalau ada orang ngucapin selamat Natal, itu nggak bisa langsung divonis murtad. Bisa dipahami. Tapi ada rinciannya. Kalau ngucapin selamat Natal dalam rangka untuk misalnya gini, selamat Natal ya, selamat atas kelahiran anak Tuhan. Kalau dia ngucapin itu dia kafir. Langsung murtad. Walaupun sekadar buat apa namanya? Basa-basi gitu. Walaupun dia cuma sekedar basa-basi, tapi kalau dia ngucapin selamat Natal, selamat atas kelahiran Tuhan, anak Tuhanmu, itu mah dia murtad langsung ngucapin gitu. Tapi kalau dia ngucapin selamat Natal dan dia benar-benar apa sih ya, anak Tuhan, gak ada Tuhan selain Allah. Dia benar-benar Natalnya itu yang dia maksud adalah liburannya 25 Desember dan gak ada hubungan sama lahirnya anak Tuhan, maka di situ tetap dosa besar banget. Gak boleh ngucapin selamat Natal alasan apapun, gak boleh, haram. Cuman ada rinciannya, ada yang bisa sampai murtad, ada yang gak murtad. Gitu. Ya. Oke, 5 menit lagi. Udah hampir 100 orang ini, alhamdulillah di ujung. Oke. Kalau setiap rumah tangga selalu ada permasalahan dan suami selalu silent treatment dan selalu mengabaikan saya, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Terus ada suatu waktu suami bilang, ya udah kamu mau cerai. Terus kalau udah aku ceraikan kamu mau apa? Itu bagaimana, Ustaz? Karena jujur saya was-was. Baik, gini ya, pertama, seorang suami dia harus berusaha untuk ngelihat situasi dan kondisi. Silent treatment gak selalu baik, ya. Treatment yang terbaik itu tergantung orang juga. Jadi gak selalu loh treatment itu sama antara satu orang dengan orang lain. Nah, seorang suami harus pandai untuk mempelajari lika-liku istri, yang mana bukunya akan gak habis-habis tebalnya gitu. Saking susahnya memahami tentang istri. Nah,
Maka di sini komunikasikan dengan baik ya. Kemudian kalau statementnya udah kamu mau cerai, itu belum cerai, itu masih bentuknya pertanyaan ya. Ya udah kalau misalnya kamu cerai mau apa, itu juga masih pertanyaan, itu bentuknya belum cerai ya, itu bentuknya belum cerai. Nah ternyata bisa kan ditulis ya tanpa harus ngomong secara langsung. Soalnya kalau misalnya saya bisa ngelihat ini teteh termasuk orang yang mengidap was-was, maka di sini emang harus private lebih khusus, apalagi kalau masalah keluarga ya harus private lebih khusus. Cuman saya ingin teteh berusaha untuk puas dengan jawaban yang simple ini ya, karena udah sering cerita ke kalian, orang yang was-was itu nggak habis-habisnya curhat ke teh dengan jawaban yang sama dan pertanyaan yang sama persis berulang-ulang. Gimana nasib kita melihat saudara kita di Palestina yang tersiksa, tapi kita cuma bisa melihat tanpa membantu. Teman-teman, rasa sedih tersebut harus, dan rasa sedih tersebut pernah terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi jangan bilang kita semua akan disiksa oleh Allah di hari kiamat gara-gara nggak ngebantu orang-orang Palestina. Teman-teman, ada momen dimana kita nggak bisa banyak berbuat. Andai Allah kasih kekuatan defensif 1 juta orang dibandingkan manusia biasa, bakalan pergi sendirian ke sana. Gak harus punya ofensif 1 juta kali lipat, ofensifnya kayak biasa tapi defensifnya 1 juta. Kan yang penting gak mati kalau ditembak gitu. Kalau nyerang mah pakai kekuatan biasa aja. Soalnya kalau kekuatan 1 juta kali lipat, takut lagi Noel istri mati aja gitu. Apinya kekuatan defensif 1 juta kali lipat gitu. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW, dia orang yang kuat secara fisik ya, dan beliau pun bisa banyak minta ke Allah. Tapi untuk suatu sunatullah memang tidak langsung semuanya instan. Nabi SAW melihatnya bukan lewat TV lagi, tapi lihat di depan mata beliau sendiri saat Ammar bin Yasir disiksa habis-habisan. Sumayyah, yakni ibunya Ammar bin Yasir, itu ditusuk dari maaf kemaluannya sampai tembus ke lehernya. Dan ayahnya Ammar bin Yasir, yaitu Yasir, digoreng, dikuali. Itu dilakukan di hadapan mata Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan kalau nggak salah ada Abdullah bin Mas'ud juga yang ngelihat. Dan pada saat itu jumlah prajurit yang nyiksa Ammar bin Yasir yang sejauh yang tahu nggak banyak-banyak amat. Mungkin nggak nyampe 10. Ya ibaratnya kalau misalnya cuma 10 orang, Nabi SAW dan Abdullah bin Mas'ud gitu, ya bisa aja gitu ya. Kalau misalnya misalnya, bukan mencela beliau sama sekali, na'udzubillah. Andai kita pakai logika kita, kalau 1 orang udah jago karate atau taekwondo, bisalah ngelawan 3 orang minimal gitu ya. Tapi ternyata Nabi SAW gak bisa berbuat apa-apa. Abdullah bin Mas'ud gak bisa apa-apa. Ngelihat di depan mata mereka lagi disiksa habis-habisan, Nabi cuma bersabda SAW, isbiru, sabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji dari Allah atas kalian adalah surga. Dan itu menjadi angin dingin untuk keluarga Yasir, sehingga mereka bisa bertahan dengan siksaan tersebut. Lalu bandingkan dengan kita kondisinya yang emang lebih gak berdaya lagi, karena tentara Zionis itu megang pistol, dan kita bukan Superman yang mana tahan ditembak dan sebagainya. Kita cuma manusia biasa. Boleh gak kita mengharapkan punya kekuatan super? Boleh. Boleh gak kita berdoa ke Allah biar punya kekuatan super? Boleh. Gak apa-apa, gak ada salahnya. Kalian banyakin ibadah terus kalian bilang, ya Allah kasih aku keajaiban supaya aku punya kekuatan super. Boleh, tapi gak pasti dikasih oleh Allah. Gak dijamin. Karena Allah menghendaki adanya hikmah. Ya kalau Arizal pingin jadi kayak muridnya Nabi Sulaiman kan enak banget gitu ya. Bisa teleportation gitu. Bisa menteleportkan benda gitu. Tinggal ngelihat lewat video itu tentara Israel lagi di mana, terus doa, ya Allah, aku pingin mindahin aku pingin mindahin gedung putih di atas mereka, langsung ceruk kayak gitu ya, langsung dijatuhin mereka, ditimpa gitu kan enak. Tapi kan Allah menghendaki adanya kesabaran, adanya perjuangan, dan kita gak bisa langsung instan kayak gitu ya.
Dan jangan juga kita nantilah tinggal nunggu Nabi Isa. Enggak, kita tetap harus berjuang. Apa yang bisa kita lakukan? Doa, donasi dan sebagainya. Ya. Tapi nanti yang puncaknya itu di Nabi Isa nanti. Nah, Nabi Isa tuh ngancurinnya udah no mercy lagi. Udah nggak ada ampunan lagi Nabi Isa tuh. Kalau beliau mau, ini kan kita bilang ya, andai aku punya kekuatan, aku pengen ngelawan mereka semua. Tapi nanti Nabi Isa tuh udah nggak bisa pakai kekuatan lagi. Karena Nabi Isa tuh akan ngeluarin nafas, yang nafasnya tuh sekali cium, mati tuh orang. Dan nafasnya Nabi Isa tuh sejauh mata memandang. Gimana itu langsung? Itu massive killer. Istilah dari kita, kalau istilah dari game-gamenya tuh massive killer. Bukan Nabi Isa ya. Nggak lagi ngomongin Nabi Isa. Lagi ngomongin tentang teknik itu. Itu pembunuhan massal, teman-teman. Tapi versi yang positif. Semua yang mencium nafasnya Nabi Isa akan mati dari orang-orang kafir. Adapun kaum muslimin nggak akan mati. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi tetap kita ngerasa sedih. Tetap kita ngerasa harus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan. Tapi kita emang nggak bisa bantu secara fisik. Oke, baik, terima kasih teman-teman udah hadir sampai malam ini. Kita sudahi dulu. Besok jam 5.30 kajian fikih ya. Jangan lupa di Zoom jam 5.30. Minta ampun ke Allah atas kekurangan Arizal. Dan kalian pun sama-sama berjuang ngamalin 13 bab yang udah kita pelajari di Tazkiyatun Nafs. Dan jangan lupa pelajaran kitab Tauhid pun direview lagi, diulang lagi, didengar lagi sampai kalian nempel banget. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau saja. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Teman-teman yang tadi belum sempat terjawab pertanyaannya, kalian screenshot sebagai bukti dan kalian boleh nanya gratis, nggak ada bayaran ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.